Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teknologi pertanian. Nah, teknologi pertanian ini bisa kita tarik ke belakang ya, dari awal teknologi pertanian zaman batu ya, zaman batu sampai sekarang teknologi modern. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, semuanya sudah pakai robot ya, semua pakai robot, nanam pakai robot, segala macam. Inilah teknologi pertanian. Nah, sekarang kita lihat juga ya, ini di Indonesia nih, ini udah di Indonesia ya. Ini di Indonesia, gambarnya di Indonesia. Nah, nanam padi memakai ya, sudah memakai alat yang agak sedikit lebih canggih ya. Nah, tetapi di sini kita masih melihat tenaga manusia masih tetap diperlukan ya. Artinya masih ada satu atau dua orang yang diperlukan untuk menjalankan alatnya ya. Nah, dalam teknologi pertanian nanti akan kita bahas yaitu ada berapa pengertian dan ruang lingkupnya. Kemudian perkembangan kebudayaan manusia, kemudian usaha tani, kemudian ruang lingkup teknologi pertanian. Nah, kemudian ada juga nanti kita akan bahas hubungan ilmu-ilmu teknik atau rekayasa dan teknologi. Nah, dilihat di gambar ya. Nah, ini petani modern yang megang komputer, ya, nyemprot pakai drone ya, nyemprotnya sudah pakai drone. Nah, tetapi di sini pasti ada kelemahan dan kekurangan ya. Ada juga kelebihannya. Kelebihannya efisiensi sudah pasti. Untung lebih pasti untung. Bisa mengerjakan dalam waktu yang cepat ya. Menyemprot ya bisa mungkin cuman ya 2 jam, sejam 2 jam udah berapa hektar, bahkan puluhan hektar, bahkan bisa ratusan hektar yang dikerjakan. Dan lebih efisien dari segi pembiayaan juga. Artinya cuma investasi sekali, setelah itu ya untung terus ya. Nah, coba kalau pakai tenaga manusia di samping biaya tinggi, ya, biayanya sangat tinggi sekali ya kalau pakai tenaga manusia. Nah, tetapi, nah secara idealisme kita bahwa ini akan banyak yang mengurangi tenaga kerja. Artinya banyak pengangguran di sini ya. Yang tadinya bisa berpuluh-puluh atau bahkan ratusan orang yang mengerjakannya, nah ini cuma cukup satu orang saja. Bahkan 2 orang, paling banyak 3 orang. Nah ini efisiensinya banyak sekali. Ya bisa dibayangkan kalau menyemprot 100 hektar misalkan, menyemprot 100 hektar lahan, ini perlu misalnya paling tidak kalau seandainya 1 hektar 1 orang, ini artinya kan membutuhkan tenaga kerja 100 orang. Nah ini perbandingannya. Nah 100 orang kalau satu harinya eh, gajinya 80.000, berarti 80 kali 80.000 kali 100 ya. Ya artinya 8 juta ya untuk nyemprot saja per hari itu biaya. Nah dengan drone seperti ini 3 orang ya cuma dapat berapa? Cuma mengeluarkan duit berapa? Artinya mungkin nggak nyampe 500.000, 8 juta. Nah jadi efisiensinya banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, tetapi memang membeli alatnya, tapi cuma sekali saja itu namanya investasi. Nah inilah kelemahan dan kelebihannya. Nah, kalau kita definisikan apa itu teknologi pertanian ya, ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip matematika dan ilmu-ilmu lingkungan kehidupan dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis ya, sumber daya pertanian dan sumber daya lingkungan kehidupan untuk kesejahteraan manusia. Nah, memang ada kelemahan ya, ada kelebihan. Nah, tetapi ini tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya semakin maju zaman ya semakin maju. Tenaga manusia ya akan semakin banyak disingkirkan. Nah,
Di pertanian kita, pertanian yang sedikit masih kurang modern ya. Saya tidak katakan tidak modern, kurang modern. Memang masih banyak menggunakan tenaga manusia. Nah, artinya efisiensi pengguna efisiensi baik itu untuk pengeluaran segala macam ini masih sangat sekali. Nah, inilah kelemahan dan kelebihannya. Nah, ruang lingkup dari teknologi pertanian ini ada perkembangan kebudayaan manusia nanti ya, dan ada usaha tani, teknologi pertanian, ada teknologi pertanian. Nah, sekarang kita kembali ke belakang ya, perkembangan peradaban. Ada namanya zaman batu ya, atau zaman paleolitikum, ada zaman baru ya, neolitikum. Nah, pada zaman batu itu manusia ini hidupnya berkelompok ya, berpindah-pindah ya. Dan mereka sudah mengenal senjata yaitu dari batu, buat dari batu senjata. Nah, untuk makanan ya, pengumpulan biji-bijian. Nah, kemudian berburu, hasil buruannya itu yang dimakan ya. Seperti apa yang temuin di hutan ya, diburu kemudian dimakan. Kijang, rusa, apa yang ketemu di hutan itu yang. Nah, di sini juga sudah mengenal senjata batu. Nah, pada tahun 10.000 sampai dengan 8.000 sebelum Masehi sudah mulai ya ini ada yang menetap ya. Ini zaman baru ya, zaman batu baru ya. Nah, ini terletak di daratan Cina, mereka sudah bercocok tanam Jawa. Nah, alat pengolahan yang dipakai pada saat itu ini dari kayu. Nah, inilah awal dari teknologi pertanian. Nah, pada tahun inilah ya sudah mulai menggunakan teknologi pertanian. Walaupun alatnya masih dari kayu ya. Untuk membajak pakai kayu, ya untuk nunggal pakai kayu. Ini pada tahun ini. Nah, kemudian pada tahun 6.000 sampai 4.000 sebelum Masehi, nah ini sudah mulai beternak ya. Bertani ya. Nah, ini di lembah Sungai Efrat dan Tigris ya. Nah, lembah Sungai Efrat dan Tigris ini terkenal sangat subur ya. Nah, di sini juga ya pada tahun ini juga teknologi pertanian juga sudah semakin meningkat ya. Mereka sudah mengenal alat pengolah lahan ya, sudah mengenal peleburan emas ya, bangunan pakai batu atau bata ya. Nah, perkembangan ini ya, alasan mereka ya atau asal kelompok ini tadi, wah sangat sulit untuk hidup nomaden, pindah-pindah suatu tempat, pindah sana karena di sini sudah tidak mendukung ya, lingkungan sudah tidak mendukung lagi, artinya sudah untuk berburu sudah tidak banyak, untuk mengumpulkan biji-bijian untuk dimakan sudah berkurang ya. Nah, alhasil ini daya dukung lingkungannya sangat rendah, nah sehingga mulailah menetap ya, pada tahun itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya perkembangan daripada usaha tani. Nah, pada awal mulanya usaha tani ini adalah sifatnya adalah subsisten ya. Hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Kalau dia keluarga ya untuk keluarga sendiri. Nanam padi untuk keluarga sendiri 1 tahun, nanam jagung untuk keluarga sendiri 1 tahun, nanam cabai juga untuk keluarga sendiri 1 tahun. Ya. Nah, pada awal mulanya adalah usaha tani adalah subsisten. Nanti mau cari lauk ya tinggal ke kali, mau cari ikan tinggal ke kali, mau cari makanan daging-dagingan ya tinggal ke hutan ya, berburu ya, berburu rusa, berburu segala macam. Kalau misalnya dekat laut ya cari di laut ya. Nah, makanya pada saat itu ya pada zaman dulu kala sifat pertanian masih subsisten, rata-rata mendekati daerah sungai, pinggir sungai, di muara sungai, atau di dekat laut, ya pokoknya mendekati sungai. Nah, semuanya berkumpul jadi satu sehingga mereka bisa berusaha
mulai buat sawah ya, mulai menggunakan irigasi walaupun masih dalam irigasi tradisional. Nah, setelah itu masuk lagi pada tahapan yang baru yaitu usaha tani. Nah, mulai diperdagangkan. Hasilnya mulai diperdagangkan. Walaupun ya sebetulnya masih usaha-usaha kecil ya untuk rumah tangga saja ya hasilnya masih sedikit. Nah, kemudian baru pada abad sekitar 20 ya, ini mulai perkembangan yaitu agribisnis. Ya. Nah, sudah mulai mengusahakan usaha-usaha besar, apalagi di Eropa dan USA ya, di Amerika ya. Semuanya sudah usaha besar ya. Artinya bahwa pertaniannya juga sudah pertanian modern ya, dengan luasan yang sangat luas sekali, bahkan ribuan hektar ya, dan menampung tenaga kerja yang banyak ya, sehingga bisa terpecahkan semuanya di sini ya, bisa menambah devisa negara. Ya. Nah, inilah perkembangan daripada usaha tani. Baik, sampai di sini dulu kuliah kita dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.